Pemerintahan baru pasti rencananya juga baru dong. Nah, tapi apa sih artinya semua rencana itu buat kita sehari-hari? Hari ini kita mau bedah satu dokumen yang super penting, yaitu Rancangan APBN 2026. Ini bukan cuma soal angka-angka loh, ini tuh kayak cetak biru pertama dari pemerintahan yang baru yang bakal nentuin arah Indonesia ke depan. Jadi pertanyaan utamanya ya, apa sih sebenarnya rencana mereka? Nah, dokumen ini jadi petunjuk pertama kita nih, semacam bocoran awal soal apa aja yang jadi prioritas mereka. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi nanti kita bakal lihat apa sih filosofi di balik anggaran ini. Terus kita akan fokus ke dua isu yang jujur aja deket banget sama kita semua. Soal makanan, gimana caranya negara jamin perut kita aman, sama soal sampah yang makin hari makin numpuk. Dan yang paling penting kita bakal lihat gimana semua ini nyambungnya ke kita. Oke, kita mulai ya. Setiap rencana besar itu pasti ada landasan pemikirannya kan? Nah, untuk APBN 2026 ini namanya keren, Trisula Pembangunan. Trisula Pembangunan itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja kayak tiang penyangga rumah yang punya 3 kaki, nggak bisa hilang satu. Kaki pertama, ekonomi kita harus tumbuh kenceng, tapi tetap jaga lingkungan. Kaki kedua, angka kemiskinan harus ditekan habis-habisan. Dan yang ketiga, ini soal kita semua. SDM-nya harus makin pintar dan berkualitas. Nah, 3 hal ini nih yang jadi fondasi semua kebijakan yang bakal kita bahas. Nah, dari fondasi tadi, kita masuk ke isu konkret pertama, pangan. Soal makanan ini, wah, ini bukan masalah sepele loh. Ini tuh kayak puzzle raksasa yang rumit banget, apalagi buat negara kepulauan kayak Indonesia. Kalau kita lihat sekilas, datanya kelihatan bagus banget. Ketersediaan pangan kita katanya lebih dari 100%. Artinya, secara teori, makanan kita tuh lebih dari cukup. Tapi, tunggu dulu, apa benar ceritanya sesimpel itu? Nah, disinilah puzzle-nya mulai kelihatan rumit. Begitu kita bedah datanya satu persatu, ceritanya langsung beda 180 derajat. Coba deh lihat, kontrasnya jauh banget. Oke, kita kebanjiran cabai sama daging ayam, bagus. Tapi, coba lihat yang bawah. Kedelai, cuma 7,95%. Bawang putih malah lebih parah, cuma 3,79%. Artinya apa? Artinya buat bahan-bahan pokok ini, kita masih sangat-sangat bergantung sama impor. Masalahnya, nggak berhenti di produksi doang. Bahkan buat makanan yang stoknya melimpah, ngiriminnya dari ujung barat ke ujung timur Indonesia itu PR besar. Bayangin aja, biaya transportasinya mahal, waktu pengirimannya lama, gudangnya mungkin nggak cukup bagus. Hasilnya, makanan yang ada jadi nggak nyampe ke orang yang paling butuh, terutama saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Oke, sadar akan masalah ini, pemerintah udah siapin rencana buat memperkuat lumbung nasional kita. Intinya adalah gimana caranya benerin sistem logistik pangan dari A sampai Z. Dan kalau kita ngomongin soal logistik pangan negara, ada satu nama yang jadi pusatnya, Perum Bulog. Ya, mereka ini yang pegang kunci buat jaga stabilitas pangan kita. Jadi tantangannya sekarang adalah gimana caranya bikin Bulog ini kerja lebih gesit dan efisien. Rekomendasinya ada 3 langkah utama. 1, gudangnya harus ditambahin, kapasitas penyimpanannya harus lebih besar. 2, manfaatin data dan teknologi, biar keputusan yang nggak telat dan lebih akurat. 3, BULOG-nya sendiri harus berbenah, reformasi internal biar makin modern. Nah, gambar ini nunjukin banget seberapa mendesak masalahnya. Lihat deh gapnya, jauh kan? Antara kapasitas gudang Bulog sekarang sama standar minimum yang disaranin sama FAO. Kalau kita mau bisa main di pasar buat stabilin harga, ya celah ini wajib ditutup. Oke, cukup soal pangan. Kita geser ke isu gede kedua yang dibahas di dokumen APBN ini, sampah. Dengerin ya, ini bukan lagi cuma soal jorok atau nggak enak dipandang. Ini udah jadi tantangan nasional yang serius banget. Dan angka emang nggak bisa bohong. Kita tuh kayaknya langganan nggak capai target pengelolaan sampah yang kita buat sendiri. Ya, memang ada naik dikit, tapi capaian di 2024 itu masih jauh panggang dari api. Masuk rapor merah alias kategori kurang. Terus, kenapa bisa begini? Mungkin angka ini bisa kasih sedikit pencerahan. Rata-rata, Pemda itu cuma ngasih 0,7% dari APBD mereka buat urusan sampah. 0,7%. Kecil banget kan buat ngurusin masalah segede ini? Jadi kalau kita kerucutkan, biang keroknya ada 3. 1, kesadaran kita sebagai masyarakat masih kurang. 2, aturannya ada, tapi penegakannya melempem. Dan 3, yang paling kelihatan dari data tadi, ya duitnya kurang banget.
Nah, buat ngatasin ini, solusinya bukan cuma siram duit doang, tapi harus ubah total cara kita mikir. Pemerintah nawarin satu ide keren, pakai metafora membalik piramida. Nah ini dia gambarnya. Coba lihat. Cara lama itu kita sibuk mikirin ujungnya doang. Gimana sampah diurus di TPA. Udah, gitu aja. Sekarang logikanya dibalik. Fokusnya harus di pangkal masalah, di sumbernya. Gimana caranya kita ngulangin sampah dari awal, pakai ulang barang, daur ulang, pokoknya cegah sebelum jadi tumpukan. Dari ngurusin akibat jadi ngurusin sebab. Strategi baru ini berdiri di atas 2 pilar. Pilar pertama, ini tugas kita bareng-bareng, ubah kebiasaan lewat edukasi. Pilar kedua, ini tugasnya pemerintah, bikin aturan yang jelas, dan yang paling krusial, tegakkan aturan itu dengan tegas. Nggak ada kompromi. Oke, ini kita sampai di bagian akhir. Dan mungkin ini yang paling penting. Setelah kita dengerin semua rencana-rencana besar pemerintah tadi, terus kita di mana posisinya? Ada satu kutipan dari laporannya yang ngengak banget. Intinya, mau itu urusan pangan atau sampah, keberhasilannya itu nggak bisa cuma ngandelin pemerintah doang. Nggak bisa. Ini tanggung jawab kita semua bareng-bareng. Karena pada akhirnya APBN itu kan cuma dokumen ya, cuma rencana di atas kertas. Yang bisa bikin rencana itu jadi kenyataan, ya kita semua dengan tindakan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma pemerintah mau ngapain, tapi juga kita siap nggak buat ikut ambil bagian.